Halo guys, kembali lagi bersama saya Samuel di channel Nasional Elektronik. Ya, hari ini gue mau bikin konten edukasi lagi soal AC ya. Hari ini kita mau bahas nih, AC itu ada berapa macam sih jenis indoornya gitu ya? Karena kan setahu selama ini kan yang kita tahu paling-paling AC split gitu ya buat di kamar gitu ya. AC window yang dibolongin temboknya dijegrokin gitu ya. Terus kalau di tempat kondangan suka ada AC standing tuh, ya kan? Paling cuma itu kan, padahal ada banyak ya guys ya AC ya. Kita mau bahas satu-satu nih, ya. Nanti di sini ada apa namanya? Ada gambar-gambar AC-nya nanti di sini ya, kayak apa gitu ya. Gitu. Oke, kita mulai ya guys ya pembahasan hari ini, oke? Jadi yang paling gampang dulu deh, yaitu sekarang ada AC window ya. Dulu kan AC window ada tuh, AC window kayak gini ya. Ini merek Reiwa nih guys, ya, merek Reiwa. Ini AC-nya kayak gini ya. Jadi dia tuh cuman perlu dilubangin temboknya, terus dijegrokin gitu, masukin ke dalam lubangnya, disil, terus dicolok listrik, nyala, selesai. Itu AC window ya guys ya. Jadi dia punya kompresor, maksudnya indoor dan outdoor jadi satu, di satu mesin yang sama ya, gitu. Lebih berisik dong kok, ya memang lebih berisik dibanding AC split, tapi dinginnya sama kok, ya sama kayak AC split gitu ya, gitu. Jadi yang pertama ada AC window ya, yang kedua ada AC split. AC split ini kayak gini ya gambarnya ya. Nah AC split ini kan ya seperti yang AC pada umumnya, semua brand ada jual AC split gitu ya guys ya. Kenapa namanya split? Maksudnya indoor dan outdoor-nya terpisah guys. Ya kalau AC window kan jadi satu. Ya kalau split itu maksudnya indoor sama outdoor-nya terpisah tuh, nggak jadi satu tuh. Ya kan disambungin pakai pipa freon gitu ya guys ya. Nah AC split ini kan ada banyak macam ya, termasuk yang multi lah, inverter, non inverter segala macam. Ya ini pokoknya jenisnya AC split ya yang kita tahu. Oke. Kemudian ada lagi nih guys, namanya AC standing floor. Ya, AC floor orang ngomongnya, atau AC standing, atau ya pokoknya nama resminya adalah AC standing floor guys. Kayak gini ya gambarnya ya, AC standing floor ya, gitu. Ini biasa dipakai di kalau lagi kondangan tuh, banyak tuh ya, disewa-sewain juga gitu ya. Jadi AC-nya berdiri guys, ya ditaruh di lantai berdiri AC-nya ya. Itu biasanya PK-nya kapasitasnya lumayan besar guys, mulainya paling kecil 2 PK. Sampai ada yang 10 PK bahkan ya, AC standing floor gitu ya. Jenisnya AC standing floor namanya ya guys ya, gitu. Kenapa dibikinnya kayak gitu kok? Karena PK-nya bisa besar, kompresornya bisa besar ya. Dia punya unit indoor juga bisa besar, makanya PK-nya bisa lebih besar dibanding split. Kalau split kan paling gede 3 PK ya. Kalau standing floor kan bisa sampai 5 PK, 6 PK, bahkan ada yang 10 PK gitu ya. Nah, AC standing floor ini jarak tembaknya jauh guys, bisa sampai 12 meter, apa 15 meter gitu kalau PK-nya gede gitu ya. Jadi jaraknya jauh tuh, dan biasanya kalau kita pasang, itu bisa dinaikin tuh. Jadi ada dudukannya, supaya nggak kena, anginnya nggak kena kepala orang kalau lagi duduk gitu ya. Biasa dinaikin tuh. Biasa kita bikin dudukan tuh buat AC standing gitu ya. Buat AC standing floor ada dudukan kira-kira 30 cm naik gitu, supaya nggak kena kepalanya orang kalau lagi dinyalain gitu ya. Itu AC standing floor. Kemudian ada lagi AC kaset guys. AC kaset itu yang nempel di plafon. Ini kayak gini nih gambarnya nih ya, AC kaset ya, gitu. Jadi AC kaset itu bentuknya bermacam-macam, tapi cara kerjanya sama ya, dipasang di plafon rumah, digantung pakai tali baja tuh, dihajar lagi nanti ke daknya gitu ya. Jadi ada gantungannya tuh, ada hangernya namanya ya, dari baja biasanya itu. Jadi AC-nya tergantung tuh, walaupun kelihatannya nempel di plafon, tapi dia nggak membebani plafon guys, karena ada kawat bajanya 4 biji yang buat menggantung AC-nya gitu ya. Ini AC kaset ya. Bentuknya macam-macam, ada yang kotak, ada yang bulat. Kalau Samsung punya kan bulat tuh 360 ya, 360 ya. Kalau yang merek-merek lain kan biasanya kotak tuh bentuknya ya. Gitu. Anginnya ada yang keluar dari 4 sisi, ada yang muter anginnya, tapi semua namanya jenis AC kaset. Oke. Kemudian ada lagi nih varian dari AC kaset, namanya kaset one way. Kaset one way itu masaknya sama kayak AC kaset biasa, nempel di plafon. Oke, gambarnya kayak gini ya, AC kaset one way ya. Gitu, Samsung punya nih, Samsung punya ya, kaset one way gitu ya. Jadi dia seperti AC split tapi nempel di plafon, bukan di tembok ya. Jadi arah anginnya cuma satu, ke satu arah doang gitu, kayak AC split gitu ya. Kalau AC kaset kan, yang kaset kan ada yang kanan kiri depan belakang arahnya, ada yang muter anginnya keluar. Kalau kaset one way ya cuma one way, satu arah anginnya, tapi nempel di plafon gitu ya, kayak gini ya. Kemudian setelah ada kaset one way itu ada LG, ada Samsung guys. Cuman yang lebih laku yang Samsung sih saat ini ya, gitu. Kemudian setelah AC kaset one way, jadi ada yang namanya AC ceiling guys. AC ceiling tuh suka lihat di Hokben kadang-kadang ya. Jadi AC ceiling itu seperti AC kaset, tapi tetap nempel di tembok. Oke, tetap seperti AC kaset karena masang di atas, posisinya ya bukan di tembok, di atas
ya dia nempel tembok tapi di atas tuh biasanya nempel sama plafon tuh, nempel sama plafon ya, bukan di dalam plafon bodinya ya. AC ceiling namanya gitu ya. Nah itu juga ada variasinya guys ya. AC ceiling itu biasanya kan di pinggir-pinggir gitu, di pinggir-pinggir ruangan gitu ya. Kalau temboknya kanan kiri dia biasanya nempel-nempel di pinggir-pinggir ruangan tuh, di atas nempel plafon gitu ya. AC ceiling namanya ya. Nah ada variasinya tuh. Kalau di GRI ada namanya AC ceiling floor. Ceiling floor itu berarti AC-nya bisa diberdiriin, ditaruh di bawah, diberdiriin, bisa juga nempel di plafon di atas, tapi tetap di tembok ya guys ya, bukan di dalam plafon ya, gitu. Jadi nggak pakai gantungan tuh, dia tetap nempel di tembok, gitu ya. Ada ceiling floor kalau GRI, jadi bisa diberdiriin AC-nya, masangnya bisa di bawah, gitu ya, ditempel ke tembok di bawah gitu, itu ceiling floor namanya, ya. Tapi tetap jenisnya namanya AC ceiling, gitu ya. Kemudian ada lagi AC yang orang-orang bilang AC sentral, ya. AC sentral itu AC ducting sebenarnya guys ya, dengan varian-variannya ya. Jadi sebenarnya namanya adalah AC split duct. Nama resminya adalah split duct ya. Orang sebutannya ada yang ngomong AC ducting lah, AC ceiling concealed lah, AC sentral lah gitu ya. Tapi ya nama resminya sebenarnya AC split duct ya gitu. Maksudnya AC split duct itu jadi dia punya indoor ya, dia punya indoor itu biasanya nggak kelihatan tuh di dalam plafon, nggak kelihatan ya. Penyebaran anginnya pakai ducting. Ducting itu kayak corong-corong gitu loh guys ya. Kan kalau kita lihat-lihat kemana-mana kan suka ada tuh kalau tempat atau restoran atau kafe yang ceilingnya expose, yang plafonnya nggak ketutupan sama gipsum, itu biasanya kan suka kelihatan tuh jalur-jalur udara gitu ya, jalur-jalur udara AC. Nah itu namanya AC ducting. Indoornya bisa disembunyikan ya, cuman jalur-jalurnya doang yang keluar gitu ya, maksudnya jalan gitu ya. Dan itu ada lubang-lubang anginnya tuh gitu ya. Nah itu juga lubang-lubang angin itu ada yang keluar angin, ada yang enggak loh guys ya. Yang nggak keluar angin itu bukan karena AC-nya nggak jalan atau rusak, karena di AC ducting itu harus ada supply, harus ada return, harus ada yang keluar angin, harus ada yang sedot angin. Karena prinsipnya sama, AC itu menyedot angin dan ngeluarin lagi. Ya kalau AC ducting itu makanya jalur ductingnya itu ada, kan biasa pakai diffuser ya, pakai kayak kotak-kotak tempat keluar angin gitu ya. Nah itu ada yang ada anginnya, ada yang enggak. Karena apa? Karena yang satu buat keluarin angin, yang satu buat sedot angin. Gitu ya guys ya. Nah, varian-variannya juga ada guys. AC ducting ini guys ya, AC split duct ini ada variannya. Kalau kayak di hotel-hotel biasanya guys ya, di hotel bintang 4 ke atas tuh biasanya AC-nya pakai yang model split duct gitu ya. Nah, itu biasanya pakai drop ceiling tuh. Drop ceiling tuh berarti ceilingnya diturunin buat impen indoor AC-nya. Ya gitu. Biasanya kalau kita ke hotel nih bintang 4 ke atas gitu kan, biasanya kalau kita buka pintu kamar hotel kan sebelah kanannya kamar mandi biasanya kan, itu kan atapnya lebih rendah guys dibanding ruang kamar tidur utamanya. Jadi kalau kita ke hotel buka pintu jalan kan ceilingnya ada tuh agak rendah tuh, terus nanti masuk ke ruangan yang ada ranjangnya biasanya ceilingnya lebih tinggi. Nah, perbedaan ketinggian itu supaya bisa ditaruh AC ducting guys. Makanya namanya drop ceiling. Disimpan di dalam situ indoor AC ductingnya. Nah, bedanya kalau di hotel-hotel biasanya itu AC ducting yang tidak disambungin ke corong-corong anginnya guys. Jadi dia langsung AC-nya langsung nyembur, direct blow. Nama aslinya itu direct blow gitu ya, nama resminya ya. Direct blow. Jadi AC ducting yang enggak dipasangin ducting gitu. Namanya direct blow gitu ya. Makanya kadang-kadang itu kan buat supply, buat returnnya sedot udara dari mana? Biasanya dari bagian belakangnya indoor guys. Makanya kalau AC ducting itu kalau dipasang harus ada manhole yang bisa dibuka buat bersihin cuci AC-nya ya. Cuci AC dari dalam guys, dari dalam plafon cuci AC-nya. Gitu. Makanya pasti di hotel itu dekat pintu masuk biasanya ada kotak tuh yang bisa dibuka tuh. Itu kan manhole lah namanya ya, buat orang ngelongok ke dalam buat cuci AC-nya gitu guys ya. Gitu. Jelas ya. Jadi indoor AC itu macam-macam guys. Indoor AC macam-macam ya. Ada AC window, AC split, AC standing floor, AC kaset, AC ceiling, sama AC ducting. Ya, intinya begitu gitu ya. Di luar itu masih ada lagi ya guys ya, kayak AHU dan segala macam itu nggak gue bahas ya, karena itu benar-benar biasanya untuk proyek-proyek besar ya. Kalau untuk pengguna di rumah gitu ya. Itu biasanya pakainya kan cuma 6 tipe yang tadi gua sebutin semua gitu guys ya. Gitu ya. Tadi AC ducting gambarnya tadi udah ada tadi ya. Dan dimasukin nanti ya, gambarnya ada di sini ya. Untuk semua AC-nya itu nanti ada gambarnya juga ya, kalian bisa lihat juga kan. Gitu. Jadi kalau mau pasang, terus kalau mau menentukan gimana kok? Kalau misalnya di kamar gua nggak mau pakai AC split, maunya pakai AC ducting, ya boleh, silakan gitu loh. Memang lebih mahal.
Ya, ongkos pasangnya biasanya lebih mahal tuh. Di luar split biasanya lebih mahal. Paling murah siapa? AC window paling murah. Karena nggak perlu diinstal, nggak perlu disambung-sambungin pipa, nggak butuh teknisi. Cuma butuh tukang bangunan buat bolongin tembok, pasang sama colok listrik. Jadi paling murah untuk instalasi pasti AC window ya, AC window yang Reiwa tadi ya. AC split lebih mahal ongkos pasangnya karena memang butuh tenaga teknisi ya untuk menyambungkan AC-nya antara indoor sama outdoor-nya ya. Dan tentu saja semua yang lain kayak kaset, ducting, floor, segala macam itu semua pasti ongkos pasangnya lebih mahal guys. Karena memang PK-nya biasanya lebih besar, jadi ongkos kerjanya lebih mahal, dan materialnya juga lebih mahal guys. Lebih banyak juga materialnya yang digunakan dibanding pasang AC split. Oke, jelas ya? Gitu ya. Videonya udah cukup panjang juga nih guys ya, jadi semoga kalian juga bisa mengerti gitu ya, kalau AC itu nggak cuma split, ya nggak cuma split gitu ya. Ada juga AC portable tuh yang bisa didorong-dorong. AC portable tuh sebenarnya kayak AC window yang dikasih roda, guys. Jadilah AC portable. Ya, jadi AC portable itu sebenarnya kayak AC window, cuma dia tidak nempel di jendela istilahnya kan, jadi bisa digeser-geser karena di bawahnya ada rodanya gitu ya, guys ya. Oke, jelas ya. Jadi mungkin videonya sampai sini dulu nih untuk kita ngebahas jenis-jenis AC itu ada apa aja gitu ya. Gue nggak ngomongin soal AC multi karena AC multi juga toh indoornya kan split ya. Ada juga AC VRF ya atau VRV kalau Daikin ngomongnya. Kalau Samsung DMV namanya, kalau GMV namanya, dan segala macam. Tapi jenis AC-nya adalah VRF sebenarnya ya, gitu. Itu tuh sama, outdoor-nya kan bisa multiple indoor, indoor-nya bisa macam-macam. Mau di-connect ke ducting bisa, ke split bisa, ke kaset bisa gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja, tipenya cuma 6 untuk saat ini ya. Dengan masing-masing juga ada varian-variannya juga. Yang kayak tadi gue bilang gitu ya, yang AC kaset gitu ya, ada one way juga gitu ya. Oke ya, semoga sudah jelas ya. Kalau ada pertanyaan masih kurang jelas, ditanya aja di komen di bawah. Kalau mau beli AC-nya, jangan lupa di kita, semua ada di deskripsi ya guys ya. Itu dibaca deskripsinya, ada semua alamat, nama toko, segala macam semua ada di situ. Nomor WA juga di situ ya. Sampai ketemu lagi di video edukasi selanjutnya ya. Bye-bye.